Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misyail Nur Azizah dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asuhan keperawatan sehat jiwa pada ibu hamil. A. Konsep dasar penyakit. Kehamilan adalah suatu proses yang normal, akan tetapi kebanyakan wanita akan mengalami perubahan baik dari psikologis maupun emosional selama kehamilan. Sering kali kita mendengar betapa bahagianya dia karena akan menjadi seorang ibu, tetapi tidak jarang ada wanita yang merasa khawatir kalau terjadi masalah selama kehamilannya. Misalnya ibu takut dengan anak yang akan dilahirkannya apakah normal ataukah tidak, atau mungkin ibu takut kehilangan kecantikannya. Sedangkan gangguan psikologis adalah perubahan psikologi pada ibu hamil merupakan hal yang normal dan merupakan hal yang individual. Didasarkan pada teori Reva Rubin, teori ini menekankan pada pencapaian peran sebagai ibu, di mana untuk mencapai peran ini diperlukan proses belajar melalui serangkaian aktivitas. B. Perubahan dan adaptasi psikologis selama masa kehamilan. Perubahan peran selama kehamilan seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Ibu akan mengalami perubahan psikologis. 1. Tahap antisipasi. Dalam tahap ini, wanita akan mengawali adaptasi perannya dengan merubah peran sosialnya melalui latihan formal, misalnya kelas-kelas khusus kehamilan, dan informal melalui model peran role model. 2. Tahap honeymoon. Menerima peran, mencoba menyesuaikan diri. Pada tahap ini, wanita sudah mulai menerima peran barunya dengan cara mencoba menyesuaikan diri. 3. Tahap stabil. Bagaimana mereka dapat melihat penampilan dalam peran. Tahap sebelumnya mengalami peningkatan sampai ia mengalami suatu titik stabil dalam penerimaan peran barunya. 4. Tahap akhir. Perjanjian. Meskipun ia sudah cukup stabil dalam menerima perannya, namun ia tetap mengadakan perjanjian dengan dirinya sendiri untuk sedapat mungkin menepati janji mengenai kesepakatan-kesepakatan internal yang telah ia buat berkaitan dengan apa yang akan ia perankan sejak saat ini sampai bayinya lahir kelak. Perubahan psikologis trimester 1, periode penyesuaian. 1. Ibu merasa tidak sehat dan kadang merasa benci dengan kehamilannya. 2. Kadang muncul penolakan, kekecewaan, kecemasan, dan kesedihan. Bahkan kadang ibu berharap agar dirinya tidak hamil saja. 3. Ibu akan selalu mencari tanda-tanda apakah ia benar-benar hamil. Hal ini dilakukan sekedar untuk meyakinkan dirinya. 4. Setiap perubahan yang terjadi dalam dirinya akan selalu mendapat perhatian dengan seksama. 5. Oleh karena perutnya masih kecil, kehamilan merupakan rahasia seorang ibu yang mungkin akan diberitahukannya kepada orang lain atau malah mungkin dirahasiakannya. 6. Hasrat untuk melakukan hubungan seks berbeda-beda pada tiap wanita, tetapi kebanyakan akan mengalami penurunan. Perubahan psikologis trimester 2, periode kesehatan yang baik. 1. Ibu merasa sehat. Tubuh ibu terbiasa dengan kadar hormon yang tinggi. 2. Ibu sudah dapat menerima kehamilan. 3. Merasakan gerakan anak. 4. Merasa terlepas dari ketidaknyamanan dan kekhawatiran. 5. Libido meningkat. 6. Menuntut perhatian untuk cinta. 7. Merasa bahwa bayi sebagai individu yang merupakan bagian dari dirinya. 8.
hubungan seksual meningkat dengan wanita hamil lainnya atau pada orang lain yang baru menjadi ibu. 9. Ketertarikan dan aktivitasnya terfokus pada kehamilan, kelahiran, dan persiapan untuk peran baru. Perubahan psikologis trimester 3. Penantian dengan penuh kewaspadaan. 1. Rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa dirinya jelek, aneh, dan tidak menarik. 2. Merasa tidak menyenangkan ketika bayi tidak lahir tepat waktu. 3. Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang timbul pada saat melahirkan, khawatir akan keselamatannya. 4. Khawatir bayi yang akan dilahirkan dalam keadaan tidak normal, bermimpi yang mencerminkan perhatian dan kekhawatirannya. 5. Merasa sedih akan terpisah dari bayinya. 6. Merasa kehilangan perhatian. 7. Perasaan mudah terluka atau sensitif. 8. Libido menurun. C. Masalah emosi selama kehamilan. Prinsip dasar. Kehamilan merupakan episode dramatis terhadap kondisi biologis, perubahan psikologis, dan adaptasi dari seorang wanita yang pernah mengalaminya. Sebagian besar kaum wanita menganggap bahwa kehamilan merupakan peristiwa kodrat yang harus dilalui, tetapi sebagian lagi menganggap sebagai peristiwa khusus yang sangat menentukan kehidupan selanjutnya. Reaksi cemas. Gangguan ini ditandai dengan rasa cemas dan ketakutan yang berlebihan, terutama sekali terhadap hal-hal yang masih tergolong wajar. Kecemasan baru terlihat apabila wanita tersebut mengungkapkan karena gejala klinik yang ada, sangat tidak spesifik, twitching, tremor, berdebar-debar, kaku otot, gelisah, dan mudah lelah, insomnia. Timbul gejala-gejala somatik akibat hiperaktivitas otonom. Palpitasi, sesak nafas, rasa dingin di telapak tangan, berkeringat dingin, pusing, rasa terganjal pada leher. Tenangkan dengan psikoterapi. Walau kadang-kadang upaya ini kurang memberi hasil, tetapi prosedur ini sebaiknya paling pertama dilakukan hanya pada pasien dengan reaksi cemas berat. Berikan diazepam 3x2 mg per hari. Bila pasien tidak mampu untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau kekurangan asupan kalori atau gizi, maka harus dilakukan rawat inap di rumah sakit. Reaksi panik ditandai dengan rasa takut dan gelisah yang hebat, terjadi dalam periode yang relatif singkat dan tanpa sebab-sebab yang jelas. Pasien mengeluhkan sesak, nafas sesak atau rasa tercekik, telinga berdenging, jantung berdebar, mata kabur, rasa melayang, takut mati atau merasa tidak akan tertolong lagi. Reaksi obsesif kompulsif. Gambaran spesifik dari gangguan ini adalah selalu timbulnya perasaan, rangsangan, atau pikiran untuk melakukan sesuatu tanpa objek yang jelas, diikuti dengan perbuatan yang dilakukan secara berulang kali. Pengulangan perbuatan tersebut dapat mencelakai dirinya, bayi yang dikandung, atau orang lain. Depresi berat.
Depresi pada wanita hamil ditandai oleh perasaan sedih, tidak bergairah, menyendiri, penurunan berat badan, insomnia, kelemahan, rasa tidak dihargai, dan pada kasus yang berat, ada keinginan untuk melakukan bunuh diri. Penelitian di RS Dr. Sutomo, Surabaya 1990 menunjukkan angka kejadian depresi pasca persalinan postpartum blues sebesar 15,2% persalinan fisiologis dan 46,2% persalinan patologis. Perasaan panik atau gelisah berkaitan dengan kemampuannya untuk menjaga kehamilan sampai saat persalinan sebagai seorang ibu hamil yang baik. Respon-respon psikologis tersebut terjadi karena ibu merasa bahwa kehamilannya ini merupakan suatu ancaman, kegawatan, ketakutan, dan bahaya bagi dirinya dan sebagai akibat yang akan terjadi pada dirinya. Sehingga mereka akan bersikap tidak hanya menolak kehamilannya, tetapi juga akan berusaha menggugurkan kehamilannya, bahkan kadang-kadang mencoba bunuh diri. D. Gambaran kondisi psikologis pada wanita hamil. Selama kehamilan, banyak wanita yang mengalami perasaan marah, tertekan, bersalah, bingung, was-was, kesal, pilu, khawatir. E. Cara mengatasi gangguan psikologis kehamilan. 1. Informasi. Cari informasi seputar kehamilan, terutama mengenai perubahan yang terjadi dalam diri ibu, termasuk hal-hal yang perlu dihindari saat sedang mengandung agar janin tumbuh sehat. 2. Komunikasi dengan suami. Bicarakan perubahan yang terjadi selama hamil dengan sang suami, sehingga ia juga tahu dan dapat memaklumi perubahan yang terjadi. 3. Rajin check up. Periksakan kehamilan secara teratur. 4. Makan sehat. Pahami benar pengetahuan mengenai asupan makanan yang sehat bagi perkembangan janin. 5. Jaga penampilan. Perhatikanlah penampilan fisik dengan menjaga kebersihan dan berpakaian yang sesuai dengan kondisi badan yang sedang berbadan dua. 6. Kurangi kegiatan. Lakukanlah penyesuaian kegiatan dengan kondisi fisik saat hamil. 7. Dengarkan musik. Upayakan berbagai cara agar terhindar dari stres. 8. Senam hamil. Bergabunglah dengan kelompok senam hamil sejak usia kandungan menginjak usia 5-6 tahun. 5-6 bulan. 9. Latihan pernafasan. Lakukanlah latihan relaksasi dan latihan pernafasan secara teratur. F. Asuhan keperawatan ibu hamil dengan gangguan psikologis atau perilaku proses keperawatan. 1. Pengkajian. Riwayat obstetri memberikan informasi yang penting mengenai kehamilan sebelumnya agar perawat dapat menentukan kemungkinan masalah pada kehamilan sekarang. Riwayat obstetri meliputi hal yang di bawah ini. 1. Gravida, parah abortus, dan anak hidup. 2. Berat badan bayi waktu lahir dan usia gestasi. 3.
pengalaman persalinan, jenis persalinan, tempat persalinan, dan penolong persalinan. 4. Jenis anestesi dan kesulitan persalinan. 5. Komplikasi maternal seperti diabetes, hipertensi, infeksi, dan perdarahan. 6. Komplikasi pada bayi. 7. Rencana menyusui bayi. B. Riwayat kontrasepsi. Beberapa bentuk kontrasepsi dapat berakibat buruk pada janin, ibu, atau keduanya. Riwayat kontrasepsi yang lengkap harus didapatkan pada saat kunjungan pertama. Penggunaan kontrasepsi oral sebelum kelahiran dan berkelanjut. C. Riwayat penyakit dan operasi. Kondisi kronis, menahun atau terus-menerus seperti DM atau diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit ginjal bisa berefek buruk pada kehamilan. Oleh karena itu, adanya penyakit infeksi, prosedur infeksi, dan trauma pada persalinan sebelumnya harus didokumentasikan. D. Riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan yang dikaji meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Usia, ras, dan latar belakang etnik berhubungan dengan kelompok resiko tinggi untuk masalah genetis seperti anemia sickle cell, thalassemia. 2. Penyakit pada niasa kanak-kanak dan imunisasi. 3. Penyakit kronis, menahun atau terus-menerus, seperti asma dan jantung. 4. Penyakit sebelumnya, prosedur operasi, dan cedera pelvis dan pinggang. 5. Infeksi sebelumnya seperti hepatitis, penyakit menular seksual, dan tuberkulosis. 6. Riwayat dan perawatan anemia. 7. Fungsi vesika urinaria dan bowel, fungsi dan perubahan. 8. Jumlah konsumsi kafein tiap hari seperti kopi, teh, coklat, dan minuman ringan. 9. Merokok, jumlah batang per hari. 10. Kontak dengan hewan peliharaan seperti kucing dapat meningkatkan risiko terinfeksi Toxoplasma. 11. Alergi dan sensitif dengan obat. 12. Pekerjaan yang berhubungan dengan risiko penyakit. E. Riwayat keluarga. Memberikan informasi tentang kesehatan keluarga, termasuk penyakit kronis, menahun atau terus-menerus, seperti diabetes mellitus dan jantung, infeksi seperti tuberkulosis dan hepatitis, serta riwayat kongenital yang perlu dikumpulkan. F. Riwayat kesehatan pasangan. Untuk menentukan kemungkinan masalah kesehatan yang berhubungan dengan masalah genetik, penyakit kronis, dan infeksi. Penggunaan obat-obatan seperti kokain dan alkohol akan berpengaruh pada kemampuan keluarga untuk menghadapi kehamilan dan persalinan. Rokok yang digunakan oleh ayah akan mempengaruhi pada ibu dan janin, terutama risiko mengalami komplikasi.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.